Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi batu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Mungkin hari ini kalian sudah siap semua ya? Siap. Sini ada nilainya ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Pawitan dan 3? Excellent teknologi. Itu ya dari SMK Pawiatan dan 3 ya. Ya ini nanti untuk pembelajaran ya. Yang pertama nanti berdoa saja ya tadi. Terus absen, saya absen dulu. Berdoa jawab benar tadi? Dahulu silakan ya kelas-kelasnya menyiapkan berdoa terlebih dahulu kan? Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya sebelum mulai ngawali pelajaran ya, di sini nanti saya absen dulu. Ya, ini ada pertama Muhammad Reza, Muhammad Reza, Muhammad Firman Gani, Muhammad Andre Yulianto, Muhammad bin Thalib, Muhammad Desta, Muhammad Wildan, Nanda Kusuma, Ahmad Maulana Yusuf, Rizky Agung, Valentino, Yohanes. Ya, sini ya sudah saya ya masuk semua ya. Ya ini nanti sebelum kita awali pelajaran ya di sini saya jelaskan yang namanya
Ya, heading ya, apalagi ya, yang bisa itu apa? Heading, jangan salah ya. Ya, mikrometer ya. Di situ alat ukur presisi ya itu banyak ya. Mungkin di situ di teknik pemesinan itu banyak sekali ya. Tapi yang sering saya gunakan ya itu apa saja? Contohnya di situ heading ya itu juga sering digunakan. Mikrometer ya itu juga sering digunakan. Kenapa? Mengukur yang namanya diameter luar. Kalau heading itu untuk mengukur ketinggian ya dari materi kemarin. Yang ketiga itu adalah finer caliper atau jangka sorong. Ya, jangka sorong contohnya di situ untuk mengukur apa saja. Siapa yang bisa juga kan? Ya, yang namanya jangka sorong. Ya, apa? Ya, diameter lagi. Apa? Ya, kedalaman betul. Apa lagi? Fungsi dari jangka sorong atau finer caliper di situ untuk mengukur diameter ya diameter luar kedalaman terus diameter ya diameter dalam ya betul ya di situ ada mungkin di situ fungsi dari finer caliper itu ada 3 ya di situ yang pertama untuk mengukur kedalaman ya di situ yang kedua untuk mengukur diameter luar yang ketiga untuk mengukur yang namanya diameter dalam ya. Dan di sini nanti ya saya jelaskan ya. Di sini ada yang namanya finer caliper, ya. Finer caliper atau jangka sorong. Ya terus yang pertama nanti ya di situ sampai harus bisa apa? Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Ya yang pertama menjelaskan fungsi masing-masing alat ukur mencari presisi. Ya nanti di sini saya jelaskan di finer caliper atau jangka sorong. Terus yang kedua menganalisis fungsi dari masing-masing alat ukur mekanik presisi. Yang ketiga membaca alat ukur mekanik presisi. Yang keempat menerapkan dalam pengukuran benda kerja. Ya di situ nanti sampai dari bisa yang namanya tujuan pembelajaran nanti. Ya itu harus bisa empat-empatnya seperti ini. Jadi finer caliper. Ya. Dan nanti di sini saya putarkan video dulu ya biar sampai nanti sebelum saya bahas di materinya saya setelkan yang namanya video dulu ya video untuk cara membaca alat ukur mekanik presisi atau jangka sorong ya coba diperhatikan ini. Ya, ini adalah video untuk membaca alat ukur jangka sorong. Coba diperhatikan semua. Depan.
Ya, contoh ya. Ini saya beri contoh. Tadi sudah lihat yang namanya video. Ya, di situ yang namanya fungsi, ya, fungsi dari finger caliper. Ya, tadi sudah saya jelaskan yang pertama, kedua, di situ saya sudah nonton yang namanya video untuk cara membaca waktu. Ya, itu adalah finger caliper. Terus di sini, ya saya lanjut. Finger caliper adalah untuk mengukur apa? Yang pertama di situ adalah untuk mengukur yang namanya diameter luar. Kedua di situ untuk mengukur yang namanya diameter dalam. Yang ketiga di situ untuk mengukur yang namanya diameter untuk kedalaman, ya, atau yang disebut adalah panjang. Ya. Terus saya lanjut. Ya, mungkin dari sini ada yang tanyakan. Nah, tidak, kalau tidak saya lanjut. Ya. Terus yang selanjutnya adalah bagian-bagian finger caliper atau jangka sorong. Ya, di sini ada contoh alat peraganya. Ya, di sini tadi atau mungkin tadi ya saya jelaskan atau sudah menonton video. Di sini ada yang namanya apa? Ini apa? Kalau bawah ini apa? Namanya? Apa? Ya, rangka bawah digunakan untuk apa? Ya, untuk mengukur diameter luar. Terus di sini ada yang namanya di atas, komponen yang atas. Apa namanya? Ada yang tahu? Ya, arahan atas digunakan untuk apa ini? Ya, untuk mengukur diameter dalam. Terus terakhir di sini ada yang namanya apa ini? Ya, ekor. Coba angkat tangan siapa yang tahu? Ya, ekor. Ya, ekor digunakan untuk apa? Ya, untuk mengukur kedalaman benda kerja, ya, itu atau lubang atau benda kerja. Ya, betul ya. Di sini yang namanya alat ukur finger caliper di sini ada yang namanya rahang bawah, rahang atas, sama ekor. Ya. Ini ya, nama lainnya adalah internal, eksternal, ya, sama yang namanya ekor. Saya lanjut. Dari sini ada yang tanyakan? Ya, saya lanjut. Fungsi finger caliper, ya, tadi sudah saya jelaskan sama melihat video. Ya, yang pertama itu untuk mengukur diameter luar, kedua adalah untuk mengukur diameter dalam, ya, yang ekor untuk mengukur kedalaman, ya, kedalaman dan terus selanjutnya penggunaan bagian-bagian jangka sorong, ya, finger caliper. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada yang namanya salah, ada yang benar. Ya, saya kan tahu maksudnya seperti apa. Ada yang tahu? Ya, ini saja. Di sini yang namanya alat ukur, ya, jangka sorong seperti ini. Ini ada tata caranya untuk menggunakan, tidak hanya asal menggunakan. Ya, yang pertama di sini cara untuk mengukur diameter luar. Di situ kenapa salah? Di sana kenapa benar? Ya, kalau saya mengukur benda, diusahakan wajib, ya, diusahakan masuk ke dalam rahang dalam. Ya, jangan sampai nanti saya mengukur menggunakan rahang bawah itu menggunakan ujungnya. Itu adalah keliru. Contoh gambar di depan. Ya, ini adalah keliru. Kalau benarnya adalah di bagian rahang dalam. Baru nanti yang saya baca tetap adalah skala di atasnya. Ya, itu ya maksud dari gambar di atas atau di depan. Ya, di sini ada yang namanya rahang bawah. Ya, digunakan untuk mengukur diameter luar. Ini adalah salah, di sini adalah benar. Ya. Terus selanjutnya ada yang namanya apa tadi? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Siapa? Yang tahu? Angkat tangan. Ini apa? Ini adalah angkat. Ada yang tahu? Ya, siapa? Apa? Ya, mengukur kedalaman. Ini adalah ekor alat ukur.
di sini contohnya ada seperti ini. Ya, kenapa di gambar ini ada yang salah, ada yang benar? Ya, pada pesantren menggunakan alat ukur. Ya, tadi sudah dijelaskan dari awal. Ya, pada pesantren mengukur menggunakan ekor itu posisinya harus tegak lurus. Ya, contoh gambarnya seperti ini. Ini harus tegak lurus seperti ini. Kenapa? Kalau sampai posisinya miring seperti ini, itu adalah hal yang keliru atau cara penggunaan yang keliru. Cara yang penggunaannya benar adalah tegak lurus dengan benda. Ya, contoh gambar seperti ini atau cara mengukurnya harus tegak lurus. Baru nanti kalau sudah kawan ini dikunci, dilihat. Ya, cara membacanya tetap menggunakan skala utama sama skala gesernya. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke materi selanjutnya atau komponen selanjutnya. Ya. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya apa? Ada yang tahu? Yang tahu mengatakan ya. Rahang atas digunakan untuk apa? Mengukur diameter dalam. Ya, untuk mengukur diameter dalam. Ya. Di sini ada komponennya adalah yang pertama rahang atas, terus fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Ya. Di sini ada dua gambar. Ya. Gambar yang pertama adalah salah, kedua adalah benar. Ya, pada waktu sampai mengukur diusahakan ya rahang atas ini harus masuk semua ke dalam lubangnya, harus tegak lurus. Jangan sampai nanti miring atau mungkin menggunakan rahang yang paling atas itu adalah keliru. Hal yang keliru pada waktu penerapan di alat ukur ya harus masuk ke dalam semua seperti ini. Ya, contoh seperti ini ya. Jelas ya? Jelas. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut selanjutnya. Ya. Terus di sini ya ada yang namanya jangka soron dengan ketelitian. Sekarang ketelitian ya. Tadi sudah saya jelaskan komponen-komponen utamanya. Terus di sini adalah ketelitian. Ya, ketelitian itu nanti pada waktu saya di sini adalah alat ukur. Itu pasti di pojok kiri itu pasti ada yang namanya ketelitiannya. Ya, semua alat ukur atau di situ adalah semua jangka soron itu pasti ada ketelitiannya di pojok kiri. Ya, contoh di gambar sini atau di atas, ya, di situ adalah ketelitian 0,02. Ya, kenapa 0,02? Di sini, ya tadi sudah saya ceritakan video. Kalau 0,02 di sini pasti 0 ke atas 1. Ya, skala noniusnya itu adalah 5 strip. Kalau 0,05 skala noniusnya ini pasti 0 ke angka 1, 1 ke angka 0 ke angka 1 itu adalah 2 strip. Itu adalah perkalian. Kalau 5 strip itu pasti 0,02 ya. Kalau 2 strip itu 0,05 ya. Contoh saya pegang kartu ini adalah 0,05. Pojokannya adalah 0, ada apa? Ketelitiannya 0,05. 0 ke angka 1, 2 strip. Berarti nanti dikalikan 0 ke angka 1 adalah 2 strip dikalikan 0,05 ketemunya adalah 0,10. Ya. Itu ya. Nah, ini ada penelitian ini adalah 0,02. Terus selanjutnya di sini jangka soron dengan ketelitian 0,05. Ya, nanti ya sampai nanti praktek di alat ukurnya nanti menggunakan yang ketelitian 0,05. Ya, itu nanti per strip. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Di sini adalah ketelitiannya 0,05. Berarti di sini skala noniusnya ya 0 ke angka 1 itu adalah 2 strip. Ya. Ya, 2 0 ke angka 1 adalah 2 strip. Berarti nanti per strip nilainya adalah 0,05. Dikalikan kalau 0 ke angka 1 adalah 2 strip berarti dikalikan 2. Berarti 0,10 ya. Itu nanti per strip 0 ke angka 1 adalah 0,10.
Di sini ada contoh alat ukur jangka sorong. Di sini ada skala utama, ada skala Nonius. Ya, berarti di sini berapa ketelitiannya? Kalau 0 ke angka 1 adalah 2 strip. Ketelitiannya berapa? 0,0 ya, 0,05. Itu adalah ketelitiannya 0,05. Kenapa? Soalnya di sini dilihat dari skala Noniusnya 0 ke angka 1 adalah 2 strip. Ya, itu pasti ketelitiannya di sini adalah 0,05. Nah, terus sekarang cara pembacaannya. Ya di sini ya ada yang namanya angka 3. Berarti di angka 3 depannya itu angka berapa? 2 ya. Depannya lagi angka 2 angka 1. Depannya angka 1 itu angka ya 0. Berarti di sini ya skala utamanya, skala utama adalah skala tetap. Ya, di sini kenapa 31? Soalnya di sini ke angka 30 ke angka 3 itu adalah 30. Ya. Nah, 30 ditambah 1 strip adalah 30. Nah, 1. Ya, depannya angka 0 nanti yang saya baca adalah skala Noniusnya. Ya, skala Noniusnya berapa? Ya. Yang lurus adalah 7 ya, ini ya yang garis ini. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dikalikan ketelitiannya tadi berapa? 0,05. Itu berapa? 14 kali 0,05. 14 kali 5 berapa? 14 kali 5 berapa? Kira 14 kali 5 berapa? 14 kali 5. Kalau kali 10, 5 kali 10 kan? Nah, berarti berapa? 70. Nah, 70. Berarti di sini ya. Ini tidak 18 tapi adalah 70 ya. 70. Berarti di sini hasil pengukurannya harus ditambah ya, skala utama ditambah skala Nonius. Berarti berapa di sini? 31,70 ya. Yang betul adalah 31,70. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama. Terus nih, ya nanti saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok di sini nanti masing-masing kelompok ya nanti apa diskusi ya. Ya nanti saya bagi yang pertama nanti kelompoknya. Ya nanti silakan rolling ya. Nanti yang saya ambil nomor absen 1 sampai 4 bantunya kelompok 1 sini, kelompok 2 situ, kelompok 3 sini ya. Muhammad Khairul Roja kelompok 1 silakan yang kalau sampai pindah ke sini. Muhammad Reza coba tangan Reza Khairul Roja ya sampai pindah ke sini. Firman Gani ya, Firman Gani, terus Andre Widianto ya, berarti sampai pindah ke sana dulu. Nah ini pindah ke sini, ini kelompok 1 sampai pindah ke sana dulu. Bawa tempatnya bawa. Terus Muhammad Bintolin ya, Bintolin Desta ya, Desta ke sana. Desta Benda ya, sampai Benda di sana. Ada Kusuma. Ada Kusuma. Ya, ada Kusuma ke sana. Terus Muhammad Corona ya, berarti ini dengan kelompok 3. Rizky Agung ya, kelompok 3.
sudah saya bagi kelompok 1, 2, 3 ya. Di situ tadi sudah saya bagi yang namanya job sheet ya. Untuk LKPD-nya ya, itu saya bagi satu per satu ya. Itu nanti silakan diisi ya, diisi. Itu ada skala pertama, ada skala non-use ya. Contoh tadi ada di sini. Ini ya, sudah saya bagi kelompok 1, 2, 3, job sheet-nya sudah, KPB-nya sudah, silakan nanti dikasih nama ya, terus kelompok, contohnya namanya siapa, terus kelompok berapa, kelompok 1 tulis kelompok 1, nanti namanya siapa, kelompok 2 tulis kelompok 2, namanya siapa ya, kelompok 3 ditulis kelompok 3 di bawahnya ya. Silakan ditulis kelompoknya sama namanya dulu. Silakan ditulis dulu. Yo, ditulis dulu. Nama ya sama kelompoknya. Ini di atas ya. Di atasnya sini. Ini di sini nama sama kelompok. Ini. Ya ini ya. Dan terus di nama sama kelompoknya. Ya itu nanti ya, contoh untuk LKPD-nya nanti saya bagi ya, satu kelompok, satu job sheet sama satu alat ukur ya. Nanti silakan diukur sesuai dengan gambar yang saya beri tadi ya. Ini alat ukurnya ya, kelompok 1, kelompok 2 ya. Nanti silakan diukur ya, itu ada kedalaman, ada menggunakan barang atas, menggunakan barang bawah ya. Ini masing-masing kelompok silakan nanti diukur terlebih dahulu, hasilnya berapa ya, nanti dipresentasikan ya, satu kelompok ukurannya siapa, nanti coba dipresentasikan ya. Yang ekor ya, yang ekor menggunakan ekor, karena nanti menghitung yang ini, yang kelompok A, yang ini ya, diameter 5, yang kelompok ini diameter dalam, diameter dalamnya. Nanti kebetulan satu persatu presentasi ke depan, berarti nanti yang sampai tulis tetap yang ini, berarti yang kelompok 3. Ini saja nanti ya. Dan silakan ya, ini diukur, ini diameternya berapa, terus diukur menggunakan ini, hasil ukurannya berapa. Nanti yang kelompok 2 nanti presentasi di situ ada diameter, berarti nanti diameter
bawah dalam ini berarti ini dalaman momen itu yang dalamannya ya itu. Nah, terus hasilnya berapa ditulis skala utama ya, skala Cornelius. Sudah nanti perwakilan ya kelompok ya di situ hasil pengukurannya sampai berapa ya, nanti presentasi ke pan berapa ya, waktunya 15 menit. Nanti presentasi sambil bawa hasil pengukuran sama bendanya depan ini ya. Sudah? 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 Nomor 1. Nomor 2 sudah. Nomor 3. Ini tadi namanya. Ini ya. Sudah nomor 1. Nanti perwakilan ya. Sudah. Nah, kalau sudah silakan ke depan ya. Depan untuk barangnya atau bendanya sama apapun yang dibawa. Terus nanti berapa hasil pengukurannya sama hasil pekerjaannya di bawah sini. Nah di sini nomor 1. Ya, silakan. Ya. Mana? Menggunakan paham. Ya, paham bawah. Hasil pengukurannya skala utama berapa? 50 mm. Ya, 50. Ya. Skala Corneliusnya 0,0. Ya. Ya, berarti hasil pengukurannya berapa? 50,00 mm. Ya, berarti sudah betul ya.
kedalaman ya. Enak caranya. Hasil ukurannya berapa skala pertama? Mili pakai milimeter ya. Berarti 0,6 atau 60 milimeter. Terus sekarang nulisnya 0,70. ya 0,70 milimeter. Berarti hasil pengukurannya berapa? Jumlahnya 06,70 mm. ya 06 atau 6,70 milimeter ya. Sudah betul ya. Ini kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo dah. Udah? Tuh. Ya ini permakilan ya. Tadi sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 sudah. Dan nanti untuk kelompok 3 silakan besok minggu depan sampai maju untuk mempresentasikan yang namanya hasil pengukuran sampean ya. Jadi nanti untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 silakan minggu depan dipresentasikan ke depan ya. Ya mungkin dari sini ada yang ditanyakan hasil dari pengukuran atau alat ukur jaga suara atau tuner kaliper sudah jelas semua? Jelas ya. Nanti untuk minggu depan ya di situ nanti ada materi selanjutnya. Di situ adalah penggunaan alat ukur mekanik presisi dan di situ ada yang namanya mikrometer ya atau heding nanti untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ya, untuk evaluasi ya, ini evaluasi materi ya. Untuk minggu depan silakan sampai mengajari ya. Di situ ada yang namanya alat ukur presisi untuk heding. Ya, silakan nanti dipelajari di rumah. Ya, di situ kan untuk pembelajaran di situ kan ada buku panduan yang kemarin sudah saya kirim ke anak-anak ya. Terus yang kedua silakan sampai bisa mempelajari lewat internet atau HP atau mungkin di situ adalah YouTube. Ya, jelas ya. Masuk minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya mungkin dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak, ya mungkin ya pertemuan hari ini sampai sini dulu. Ya nanti silakan ya mungkin itu salah satu ya sebelum pulang silakan nanti disiapkan berdoa ya. Siapkan berdoa ya nanti jangan lupa ya kalau pulang tolong hati-hati di jalan ya. Soalnya apa ya kalau pulang siang kan banyak mungkin kendaraannya itu kesusu ya kendaraannya seperti itu ya. Silakan kelas-kelasnya ya menyiapkan berdoa sebelum pulang. Dan sekarang jangan berdoa. Siapa aja? Jawab, mulai. Jawab, selesai. Nah, mungkin pelajaran dari ini sudah saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah silakan bisa pulang ya dan jalan ya. Untuk rekapitulasinya silakan dibawa. Jangan lupa alat ukurnya dikembalikan ke tempatnya ya. Ini nanti silakan pulang langsung pulang nggak apa-apa. Ayo pulang. Alatnya dikembalikan. Ya, silakan ya. Jadi ya, pulang